Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi bersama saya Sakila Maifal. Di video kali ini saya akan membahas mengenai kondisi sosial Indonesia sebelum masa pergerakan nasional. Selamat menyaksikan. Baiklah, materi pertama saya akan membahas mengenai kondisi sosial sebelum pergerakan nasional. Pemerintah Hindia Belanda semakin memperluas kekuasaannya mencakup berbagai segi kehidupan baik politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dalam bidang politik, pemerintah Hindia Belanda ikut campur secara intensif dalam persoalan-persoalan internal Indonesia, seperti ikut menentukan kebijakan-kebijakan politik rakyat. Belanda juga membatasi Indonesia dalam bidang ekonomi, yaitu dengan tidak memberikan bantuan pada pengusaha pribumi, dan dalam bidang sosial budaya membatasi hak pribumi untuk menduduki jabatan-jabatan penting. Pemerintah kolonial Belanda yang membuat bangsa Indonesia menderita diantaranya menetapkan sebuah kebijakan politik segregasi terhadap penduduk jajahannya. Politik segregasi ini adalah sebuah kebijakan pemerintah Hindia Belanda untuk membuat kelas-kelas sosial dalam penduduk jajahannya yang berdasarkan ras dan agama, yang membagi penduduk menjadi 3 golongan, yaitu kelas yang paling rendah yaitu kelas pribumi, setelah itu kelas timur asing yang meliputi suku Arab, Tionghoa, dan India, dan kelas yang paling tinggi yaitu warga kulit putih yang meliputi Eropa, Amerika, dan Jepang. Orang Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 6 kelompok. Yang pertama yaitu petani. Jumlah mereka terbesar dan tinggal di pedesaan. Yang kedua, pegawai pemerintah dan orang-orang berpendidikan termasuk bangsawan dan priai. Yang ketiga yaitu pembantu rumah tangga Eropa. Yang keempat, mereka yang bekerja pada kantor pemerintah. Yang kelima, orang Indonesia yang berdagang atau punya usaha kecil, dan yang keenam yaitu buruh kasar atau kuli. Dalam struktur masyarakat di Indonesia sejak tahun 1900 terdapat 2 tingkat. Yang pertama yaitu petani, yang merupakan masyarakat desa yang berjumlah 90%. Mereka juga dikategorikan sebagai rakyat jelata. Yang kedua yaitu administrator atau pegawai, termasuk di dalamnya adalah priai dan kaum terpelajar, atau yang disebut dengan elit. Elit adalah orang yang berkedudukan di atas orang-orang kebanyakan, yang dalam batas-batas tertentu mampu membimbing, mempengaruhi, memimpin, atau memerintah. Perkembangan baru dalam politik Belanda di Indonesia terjadi sekitar awal abad ke-20. Politik baru yang perkembangannya berpedoman pada peningkatan kemajuan rakyat Indonesia. Politik baru tersebut disebut dengan etis politik atau politik etis. Politik etis ini berakar pada masalah kemanusiaan dan sekaligus pada keuntungan ekonomi. Di Hindia Timur, pada tahun-tahun permulaan abad ke-20, orang telah mulai bekerja mengembangkan semangat politik etis. Di awal abad ke-19, Di abad ke-19, sebagian orang Belanda sudah mulai prihatin terhadap kesejahteraan dan status pribumi. Bangsa Indonesia membutuhkan sebuah perubahan kehidupan perekonomian dan pendidikan. Kemauan dari politik etis yang diberikan oleh bangsa Belanda terhadap bangsa Indonesia yang lemah secara adil.
untuk menumbuhkan kesadaran diri dan perasaan individualisme pada elit baru Indonesia yang berpendidikan barat itu. Sebenarnya suatu pengurangan terus-menerus meningkatkan martabat mereka yang berakibat pada pengurangan kekuasaan tata pemerintahan pribumi. Pelaksanaan politik etis oleh pemerintah kolonial Belanda sudah pasti tidak lepas dari kepentingan kolonial Belanda. Politik etis menuntun bangsa Indonesia ke arah kemajuan, namun tetap bernaung di bawah penjajah Belanda. Politik etis secara resmi ditetapkan pada bulan September 1901 ketika Wilhelmina menyampaikan pidato tahunan. Awal mula dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab bahwa Belanda memperhatikan pribumi dan membantu Indonesia saat mengalami kesulitan. Politik etis ini mempengaruhi kondisi sosial masyarakat di Indonesia pada masa itu karena dengan adanya politik etis timbul satu kesadaran dari masyarakat yang pada masa sebelumnya tidak disadari begitu kuat, yaitu semangat persatuan sebagai bangsa yang terjajah. Transmigrasi penduduk dari Pulau Jawa ke pulau-pulau lainnya seperti Sumatera dan Kalimantan membuat persebaran penduduk lebih merata. Begitu juga dengan pendidikan. Meskipun pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan yang diperuntukkan kepada kaum bangsawan atau priai, namun dengan begitu kesadaran pendidikan semakin tinggi, ditambah faktor ilmu pengetahuan dan teknologi yang berasal dari Eropa membuat orang-orang Indonesia meningkat kesadarannya sebagai satu bangsa yang seharusnya terbebas dari kolonialisme. Secara stratifikasi sosial, masyarakat Indonesia dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu berdasarkan suku bangsa dan yang kedua berdasarkan sosial politik. Yang pertama itu secara suku bangsa. Masyarakat Indonesia dibagi menjadi tiga. Yang paling tinggi yaitu masyarakat Eropa, yang di bawahnya yaitu Timur Jauh dan Timur Tengah, dan yang paling bawah adalah masyarakat pribumi. Sedangkan berdasarkan sosial politik, masyarakat Indonesia terbagi menjadi 5. Yang paling tinggi yaitu pemerintah kolonial, setelah itu raja, setelah itu priai atau pengusaha, setelah itu pekerja, dan yang paling bawah yaitu budak atau hamba sahaya. Baiklah, materi selanjutnya saya akan membahas mengenai munculnya pemikiran awal nasionalisme di Indonesia. Kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia muncul karena lahirnya para pemimpin yang berasal dari kaum intelektual. Secara garis besar, nasionalisme Indonesia mengalami proses dan tahap-tahap dimulai dari perjuangan Kartini yang menghendaki emansipasi menghadapi tradisi yang dianggap menghambat kaum perempuan. Sejak saat itu, rasa persatuan dan kebangsaan sudah mulai tumbuh. Perjuangan dalam melawan penjajah tidak bersifat kedaerahan lagi, tetapi berubah menjadi bersifat nasional. Pergerakan nasional yang mewujud sebagai buah protes atas sejumlah penindasan kaum kolonial pada rakyat di Nusantara selama bertahun-tahun bukanlah peristiwa yang terjadi tiba-tiba dalam fase sesaat, akan tetapi melewati serangkaian proses mulai dari bentuknya yang relatif sederhana dengan semangat kedaerahan hingga pergerakan dalam kategori modern dengan rasa sebangsa sebagai energi penggeraknya. Ada dua faktor timbulnya pergerakan nasional, yaitu faktor internal atau dari dalam, dan yang kedua faktor eksternal. Faktor internalnya yang pertama yaitu adanya tekanan dan penderitaan yang terus-menerus sehingga rakyat Indonesia harus bangkit melawan penjajah. Yang kedua yaitu adanya rasa senasib sepenanggungan yang hidup dalam cengkraman penjajah sehingga timbul semangat bersatu membentuk negara. Yang ketiga yaitu adanya rasa kesadaran nasional dan harga diri menyebabkan kehendak untuk memiliki tanah air dan hak menentukan nasib sendiri. Selanjutnya yaitu faktor eksternal atau faktor dari luar timbulnya pergerakan nasional. Yang pertama yaitu adanya paham baru, yakni liberalisme, akibat dari perang kemerdekaan Amerika dan revolusi Prancis yang sudah mulai dikenal oleh para elit intelektual. Yang kedua, diterapkannya pendidikan sistem barat dalam pelaksanaan politik etis yang menimbulkan wawasan secara luas bagi
pelajar Indonesia walaupun jumlahnya sangat sedikit. Yang ketiga, kemenangan Jepang terhadap Rusia tahun 1905 yang membangkitkan rasa percaya diri bagi rakyat Asia Afrika dan bangkit melawan bangsa penjajah. Yang ketiga yaitu gerakan Turki Muda yang bertujuan menanamkan dan mengembangkan nasionalisme Turki sehingga terbentuk negara kebangsaan yang bulat dengan ikatan satu negara, satu bangsa, satu bahasa yaitu Turki. Yang kelima yaitu gerakan Pan-Islamisme yang ditumbuhkan oleh Jamaluddin Al-Afghani bertujuan mematahkan dan melenyapkan imperialisme barat untuk membentuk persatuan semua umat Islam di bawah satu pemerintahan Islam pusat. Gerakan ini menimbulkan nasionalisme di negara terjajah dan anti-imperialis. Yang terakhir yaitu pergerakan nasional di Asia seperti gerakan nasionalisme di India, Tiongkok, dan Filipina. Munculnya paham-paham baru berupa liberalisme, demokrasi, dan nasionalisme pasca revolusi Amerika dan revolusi Prancis tidak lepas dari terjalinnya hubungan antara Eropa dengan Asia, terutama sejak pembukaan terusan Suez, di mana komunikasi lintas benua ini menjadi media penyeberangan isme-isme termasuk semangat nasionalisme di kalangan bangsa-bangsa Asia tak terkecuali Indonesia. Demikian pula penerapan sistem pendidikan barat di Hindia Belanda menciptakan kaum terpelajar dan elit yang berpikiran modern serta kemenangan Jepang atas Rusia memicu lahirnya rasa percaya diri di kalangan kaum pribumi untuk berjuang menentang penjajah. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai kondisi sosial masyarakat Indonesia sebelum masa pergerakan nasional. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video lainnya.